Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidah Barokah dengan NIM 43040250031 dari kelas Psikologi Islam 1A. Di sini saya akan menemukan sebuah video review artikel jurnal ilmiah. Nah, saya telah mengambil sebuah tema, yaitu tema sejarah perkembangan tasawuf. Jadi sekarang saya telah menemukan sebuah artikel jurnal ilmiah yang berjudul Sejarah Perkembangan Tasawuf Amali karya Taufikur Rahman yang diterbitkan oleh Jurnal Asy'ariyah pada bulan Januari 2019 oleh Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong. Agar lebih efisien dan efektif, saya telah membuat 5 poin-poin penting yang akan saya bahas dalam video review artikel ilmiah ini. Nah, poin yang pertama yaitu ada pendahuluan. Tasawuf sebagai disiplin rohani Islam merujuk pada upaya menata hubungan antara manusia dengan Allah melalui kanal batin maupun praktik lahiriah. Tasawuf mulai berkembang dari praktik zuhud pribadi menjadi sebuah tradisi keilmuan dan institusional dalam bentuk tarekat. Untuk tujuan dari materi ini yaitu agar memahami bagaimana tasawuf berkembang dari masa kenabian sampai pembentukan tarekat sebagai institusi sosial keagamaan, serta menekankan dinamika hubungan antara syariat dan hakikat dalam sejarah tasawuf. Nah, untuk poin yang kedua yaitu berisi tentang isi pokok dalam garis besar sejarah tasawuf. Nah, ini kan ada beberapa tahap. Untuk tahap awal yaitu pada abad pertama sampai abad 2 Hijriah. Tasawuf berangkat dari praktik zuhud yang dilakukan para sahabat dan tabi'in. Karakter utamanya yaitu adalah kesederhanaan, ketakwaan, dan fokus pembentukan akhlak melalui ibadah serta kedekatan dengan Allah. Tahap yang kedua yaitu tahap perkembangan pada abad 3 Hijriah. Tasawuf itu mulai dipandang sebagai disiplin moral, etika yang lebih terstruktur. Pembahasannya mengenai akhlak, pengendalian nafsu, dan pengembangan disiplin batin menjadi bagian penting yang memperkuat hubungan antara praktik batin dengan syariat. Nah, tahapan yang ketiga yaitu pembentukan tarekat pada abad 4 Hijriah sampai 6 Hijriah. Institusionalisasi tasawuf melewati tarekat-tarekat dengan sistem murid guru, pengajaran, struktur, dan rambu-rambu mujadah itu membuat perkembangan tasawuf ke tingkat organisasi yang meluas di berbagai kota besar seperti Baghdad, Basrah, Kufah, Mesir, dan Khurasan. Tahapan yang keempat yaitu penekanan pada keutuhan kerangka teologi Sunni pada abad kelima. Pada saat ini tokoh-tokoh penting seperti Al-Ghazali memadukan tasawuf dengan kerangka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, hal ini menekankan keseimbangan antara syariat dan hakikat sebagai tasawuf, sehingga tasawuf itu diterima luas oleh tradisi Sunni. Nah, tahapan yang kelima yaitu penyebaran dan penguatan tarekat dari abad kelima sampai sekarang. Nah, setelah abad kelima itu, tarekat berkembang sebagai wadah pembelajaran rohani, bimbingan moral, serta penyebaran ajaran tasawuf ke wilayah-wilayah peradaban Islam yang lebih luas. Nah, selanjutnya, poin yang ketiga yaitu tentang metode penelitian dan hasil utama dari artikel jurnal ilmiah yang berjudul Sejarah Perkembangan Tasawuf Amali karya Taufikur Rahman. Yang pertama, metode dalam artikel ini menggunakan kajian historis yang bersumber dari literatur klasik dan modern tentang tasawuf dengan pendekatan yang kualitatif. Peneliti menelusuri kronologi perkembangan tasawuf dari masa awal sampai masa institusional tarekat melalui dinamika sosial politik yang membentuk perkembangan. Nah, yang selanjutnya mengenai hasil utama dari artikel jurnal ilmiah yang berjudul Sejarah Perkembangan Tasawuf Amali karya Taufikur Rahman ini ada 4 hasil utama. Hasil yang pertama yaitu pada awal
perkembangan tasawuf itu membahas tentang akar tasawuf berasal dari praktik zuhud para sahabat dan tabi'in. Yang kedua yaitu pada abad ketiga menandai pergeseran menjadi ilmu akhlak yang lebih terstruktur. Terus yang ketiga yaitu pada abad 4 sampai abad 6 ditandai dengan lahirnya tarekat sebagai institusi pengajaran rohani. Dan yang keempat yaitu Ghazali berperan penting dalam memadukan tasawuf dengan kerangka sunni, menjaga agar tasawuf tetap relevan dengan tradisi teologi Islam. Untuk poin yang keempat yaitu berisi tentang kelebihan dan kekurangan dalam literatur sejarah tasawuf dari karya Tobir-Kur Rahman. Nah, di sini tuh saya telah menemukan beberapa kelebihan dan kekurangan. Pertama, saya akan membahas kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama yaitu artikel ini menyajikan garis masa jelas tentang transisi dari zuhud ke tasawuf terstruktur dan tarekat. Nah, yang kedua yaitu menghubungkan perubahan tasawuf dengan konteks sosial politik Islam sehingga menggambarkan historisnya itu lebih kuat. Yang ketiga yaitu mengandalkan sumber klasik yang kredibel untuk menyusun kronologi dan variasi aliran tasawuf. Nah, untuk kekurangannya yang pertama yaitu banyak kajian historisnya tuh kurang menyertakan data empiris atau testimoni tokoh kontemporer secara langsung. Nah, yang kedua yaitu fokusnya tuh pada gambaran umum sejarah bisa mengurangi kedalaman analisis filosofis atau kontemplatif pada bab tertentu. Nah, selanjutnya yaitu poin yang kelima mengenai kesimpulan inti dari saya mengenai artikel sejarah perkembangan tasawuf amali ini. Nah, poin yang pertama yaitu sejarah tasawuf menunjukkan perjalanan dari praktik zuhud personal menjadi disiplin keilmuan sehingga institusional melalui tarekat. Yang kedua yaitu transformasi ini tuh dipicu oleh perbuatan konteks sosial politik, kebutuhan pembinaan jiwa dalam komunitas, serta upaya menjaga keseimbangan syariat dan hakikat. Nah, selanjutnya ada Al-Ghazali ini tuh memperkuat konsolidasi tasawuf dalam kerangka sunni, sehingga tasawuf itu bisa diterapkan secara luas tanpa kehilangan esensi pembinaan batinnya.